Halo jiwaku, di video kali ini kita akan belajar tentang simulasi Monte Carlo. Yuk langsung saja kita mulai. Monte Carlo adalah nama sebuah kota di Monaco yang terkenal akan kasinonya. Nah, coba tebak apa persamaan kasino dengan simulasi Monte Carlo? Yap, kerandoman atau keacakan. Simulasi Monte Carlo adalah simulasi yang menggunakan bilangan acak. Apakah bisa simulasi yang acak menghasilkan sesuatu yang berguna? Jawabannya tentu saja bisa. Teman-teman jiwa tahu pi kan? Iya, konstanta matematika yang sering kita temukan ketika bekerja dengan lingkaran. Yang kita tahu nilai pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Padahal kedua angka itu bukan nilai pi yang sebenarnya loh. Nilai pi yang sebenarnya adalah 3,1415926953849264323846243832943384 dan seterusnya. Dari mana sih angka ini berasal? Mungkinkah penemunya mendapat ilham dari dewa? Tentu saja tidak. Nilai dari pi bisa didapatkan dari perbandingan luas lingkaran yang berjari-jari A dengan luas persegi yang mempunyai panjang sisi 2A. Kita dapat mengaproksimasi nilai pi dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Pertama, letakkan lingkaran di dalam persegi, kemudian letakkan banyak titik secara acak di dalamnya. Saat titik yang diletakkan menuju tidak terhingga, maka perbandingan antara jumlah titik yang berada di dalam lingkaran dengan jumlah titik yang ada akan konvergen ke nilai 3,14159 dan seterusnya, angka yang banyak tadi itu loh. Gimana? Ternyata dari keacakan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna kan? Oh iya, perlu diingat agar hasil dari simulasi Monte Carlo tidak bias, maka jumlah sampel acak yang digunakan harus banyak kawan. Dari contoh sebelumnya, kita melihat bahwa simulasi Monte Carlo digunakan untuk menaksir suatu nilai tertentu. Tetapi di kasus yang lebih kompleks, simulasi Monte Carlo juga sangat berguna untuk menaksir ketidakpastian. Coba kita analogikan seperti ini ya. Ada juragan telur yang baru buka dan kita ingin tahu volume telur yang dijual. Setelah bertanya ke Pak Juragan nih, ternyata diameter telur yang dijual terdistribusi merata 2-4 cm dan tinggi telurnya terdistribusi segitiga dengan minimumnya 3 cm, maksimumnya 7 cm, dan most likely-nya 5 cm. Dari informasi tersebut, kita bisa hasilkan bilangan acak sebanyak mungkin untuk merepresentasikan diameter dan tinggi telur yang dijual. Nah, dari bilangan acak tersebut, bisa kita hitung deh volume telurnya. Pada akhirnya yang kita dapatkan adalah distribusi probabilitas volume telur, yaitu sebuah range dari nilai-nilai volume yang mungkin. Pada cara ini, simulasi Monte Carlo memberikan pandangan yang jauh lebih komprehensif tentang apa yang mungkin terjadi. Jadi, dibandingkan mengestimasi satu titik atau satu nilai, hasil berupa probabilistik ini tidak hanya menunjukkan apa yang bisa terjadi, tetapi sebesar apa sih kemungkinan setiap hasilnya terjadi. Konsep simulasi Monte Carlo yang kedua ini, yang menghasilkan distribusi probabilitas, sering digunakan untuk menghitung risiko dalam analisis kuantitatif dan pengambilan keputusan. Teknik ini digunakan oleh para profesional di berbagai bidang seperti keuangan, energi, manufaktur, konstruksi, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya. Contoh penggunaannya di industri energi adalah penilaian kedalaman top of reservoir panas bumi, estimasi sumber daya dan cadangan, simulasi sumur panas bumi secara terperinci, dan lain sebagainya. Semua kegunaan tersebut dapat ditemukan pada berbagai tools yang tersedia di Jiwa System, baik dari analytics hingga modeling. Akhir kata, prinsip Monte Carlo ini sangat penting dan dapat diaplikasikan di berbagai hal. Jadi penasaran ya gimana sih aplikasi yang ada di Jiwa System? Mau tahu langkah-langkahnya? Tonton terus videonya di Jiwa Learning, Fuel Your Mind in 5 Minutes. Ikuti terus update dari 5 di website dan sosial media kita.